Siapa yang tak kenal dengan squishy? Mainan yang digemari oleh anak-anak ini dimainkan dengan cara meremasnya. Uniknya, ketika diremas, squishy akan kembali ke bentuk semula. Mainan ini juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melepas stres. Salah satu bahan utama pembuatan squishy adalah memory foam, bahan yang lazim kita temui sebagai kasur. Kasur memory foam juga cukup populer karena oleh banyak ahli diklaim bisa meningkatkan kualitas tidur. Namun tahukah Anda, ternyata bahan yang digunakan untuk kasur dan squishy ini awalnya diciptakan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA? Ya, memory foam ini dikembangkan di bawah kontrak Ames Research Center milik NASA pada tahun 1966. Pembuatan memory foam ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan bantalan pesawat ruang angkasa. Dua orang ilmuwan bernama Chiharu Kubokawa dan Charles Yost merupakan orang di balik penemuan ini. Mereka kemudian menemukan cara untuk menyerap beberapa tekanan dari gravitasi yang ditemukan pada astronot yang meluncur ke ruang angkasa. Untuk itu, mereka perlu membuat sebuah busa yang berat dan sensitif terhadap suhu dengan struktur sel terbuka. Dengan kata lain, busa ini ditujukan sebagai shock absorber atau penahan guncangan yang lengkap. Fitur unik lainnya dari memory foam ini adalah gerakan pegasnya yang lambat, berbeda dengan busa lainnya. Fitur inilah yang membuat memory foam awalnya disebut dengan slow spring back foam. Namun, Yost menyebutnya dengan busa suhu atau busa temperatur karena memory foam memang bekerja karena sensitivitasnya terhadap suhu dan tekanan. Setelah mengembangkan busa ajaib ini, NASA kemudian memperkenalkannya kepada publik. Hal ini dilakukan NASA pada awal tahun 1980-an. Busa ajaib ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan medis seperti bantalan meja sinar X, hingga peralatan olahraga seperti helm atlet. Kegunaan memory foam tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 1991, sebuah perusahaan bernama Fagerdala World Foam mulai mengarahkannya untuk keperluan tidur seperti kasur dan bantal. Penelitian awal menunjukkan bahan ini sebagai kasur terbukti sangat membantu beberapa kasus medis. Misalnya, kasus medis di mana pasien tidak diperbolehkan bergerak atau bed rest. Memory foam tidak menurunkan sirkulasi tubuh secara drastis seperti kasur keras. Sebaliknya, busa ajaib ini meningkatkan sirkulasi dan membantu pasien merasa nyaman. Selain kasur, kini memory foam lazim digunakan sebagai squishy. Penggunaan bahan ini karena fitur unik pegas yang lambat untuk kembali ke bentuk semula. Tentu saja, perkembangan memory foam tak hanya sampai di sini. Para ilmuwan dan industri terus memanfaatkan busa yang mulanya dibuat NASA ini. Pengembangan termutakhir dari memory foam, Visco iGel, adalah lapisan yang diinjeksi gel berkemampuan adaptif terhadap temperatur, menghasilkan kasur yang dapat menyesuaikan suhu dengan permukaan kontak tubuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan sekelumit kisah tentang PT Royal Abadi Sejahtera, perusahaan asal Indonesia yang teknologi pembuatan tempat tidurnya begitu canggih. Mari kita cus bersama-sama. Poliuretan. Ya, poliuretan. Hasil dari reaksi kimia yang muncul ketika poliol dan isocyanid digabungkan. Pemilihan tipe yang tepat dari poliol dan isocyanid, termasuk juga pemilihan aditif lainnya dan katalis, ditambah dengan pengaturan fluorid yang tepat, kemudian pengaturan temperatur yang pas, maka akan menghasilkan memory foam atau bisa disebut dengan flexible foam yang diinginkan.
Melalui pemrograman, operator memberikan perintah agar isi tangki mengalir melalui saluran yang masuk ke dalam manifold dan bagian atas kepala busa, foaming head. Kemudian isocyanate dipompa terakhir karena komponen ini memulai reaksi dengan polyol. Kemudian pisau pencampur mixing blade di dalam foaming head secara menyeluruh akan memadukan formulasi, kemudian mengalir melalui selang dan jatuh ke konveyor. Formulasi tersebut akan mengembang seperti kue. Proses pembuatan kasur dengan memori foam ditambah dengan pocketed spring melalui proses yang cukup panjang, mulai dari raw material atau bahan baku sampai barang jadi finished good melalui beberapa tahapan pengerjaan. Pocketed spring, pegas pocket, pegas kantong, adalah jenis pegas yang terdiri dari dua bagian, yaitu pegas dan kantong pembungkusnya yang umumnya terbuat dari non-woven maupun bahan sintetis. Keunggulan jenis pegas ini adalah memungkinkan pegas ini independen, dalam arti jika di satu sisi ditekan, sisi yang lain tidak ikut tertekan.
Quilting adalah istilah yang diberikan untuk proses menggabungkan beberapa lapis kain bersama-sama, baik melalui jahitan secara manual dengan tangan, atau secara mekanis dengan mesin jahit, atau sistem quilting long arm khusus. Quilting berfungsi menghias permukaan kain dengan cara melapis kain dengan bahan pelapis pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan pola. Ada beberapa jenis jahit dalam proses quilting. Di antaranya A. Jenis jahit tindas. Jahit tindas pengisi lembaran merupakan teknik menjahit dengan cara mengisi atau melapisi di antara dua kain dengan bahan pelapis yang berupa lembaran, kemudian dijahit sesuai pola. B. Jahit tindas pengisi susulan. Merupakan teknik menjahit tindas datar, tetapi pada bagian tertentu ditambahkan isian susulan. C. Jahit tindas pengisi tali. Pada prinsipnya sama dengan pengisi susulan, bedanya menggunakan tali. Penyelesaian bisa dijahit mesin atau tangan, seperti foam, busa, untuk mendapatkan kesan yang lebih menonjol. Kemudian setelah pegas dirangkai akan masuk ke tahapan pelapisan menggunakan cotton sheet. Setelah dilapisi, tahap selanjutnya adalah pemasangan lapisan kasur sesuai dengan spesifikasi setiap tipe kasur. Cotton sheet berguna sebagai lapisan proteksi antara pegas dan material lainnya, sehingga pegas tersebut tidak secara langsung menusuk material di atas dan bawahnya yang bisa mengakibatkan bolong atau sobek. Selain itu, cotton sheet berguna untuk memberikan aliran udara antar lapisan dikarenakan pori-pori membrannya didesain khusus. Proses pemasangan lapisan cotton sheet dilakukan dengan dua metode, menggunakan lem atau adhesif dan menggunakan staples tembak jenis ring C, cincin C. Proses tape edge merupakan proses finishing sebelum packing. Meski ada pula jenis kasur yang tidak melalui tahap ini, semua komposisi kasur disatukan menggunakan lem, adhesif, dan kain quilt dipasang menggunakan zipper. Di proses ini, ram yang sudah dipasang kain quilt bagian atas dan bawah akan dipasang kain quilt bagian samping dengan cara dijahit menggunakan mesin tape edge. Untuk mengunci bagian tepi kasur digunakan protective tape. Cara kerja dari mesin ini kurang lebih sama dengan mesin jahit pada umumnya. Mesin tape edge yang biasa digunakan di pabrik ada dua macam, yaitu manual dan otomatis. Mesin tape edge manual mengandalkan operator dalam pengoperasiannya. Mesin ini tidak menggunakan mesin jahit fixed head, sehingga operator perlu bergerak mengelilingi kasur yang diletakkan di meja untuk menjahit sekeliling kasur. Dalam pengoperasiannya, mesin manual dibantu dengan motor listrik untuk bergerak dan mengatur tinggi dan rendahnya meja alas kasur. Kemudian ada proses pengetesan sebelum packing. Bila dinyatakan oke saat dites, masuk ke proses terakhir yaitu pengemasan. Proses ini menggunakan mesin press pneumatik double acting yang dilengkapi timer sehingga lama waktu tekan dapat diatur secara otomatis. Proses ini menggunakan mesin press pneumatik double acting yang dilengkapi timer sehingga lama waktu tekan dapat diatur ulang secara otomatis. Sembari menyaksikan video tentang PT Royal Abadi Sejahtera, produsen tempat tidur yang mantap sekali, akan disampaikan kelebihan dan kekurangan material memory foam untuk tempat tidur. Bahan dasar memory foam atau banyak yang menyebut dengan viskoelastik umumnya terbuat dari polimer yang dikenal sebagai poliuretan.
Bahan ini dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk tubuh saat mendapatkan tekanan dan panas, sehingga dianggap baik bagi tubuh Anda. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan memory foam. Kelebihan 1. Memanfaatkan panas tubuh. Memory foam memanfaatkan panas tubuh untuk membuatnya lebih lunak, sehingga permukaan kasur memory foam akan menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Hasilnya, kita bisa tidur dengan lebih nyaman. 2. Membagi rata tekanan pada tubuh. Memory foam dapat meningkatkan kualitas tidur dengan membantu membagi rata tekanan pada bagian tubuh saat tidur. Permukaan kasur dan bantal memory foam akan melunak pada titik yang tepat, sehingga dapat menyokong sepanjang lekuk dan bentuk tubuh alami. 3. Tidak mengusik orang lain. Memory foam membantu meminimalisir pergerakan pada permukaan kasur saat tidur, sehingga orang yang berada di samping kita bisa tetap tidur lelap tanpa terusik oleh pergerakan kita. 4. Meringankan sakit punggung. Tekanan merata yang diberikan kasur memory foam pada tubuh kita juga dapat membantu meringankan sakit punggung, sehingga membuat tidur menjadi lebih nyenyak. 5. Bebas alergi. Memory foam bersifat hypoallergenic atau bebas alergi. Hal ini dikarenakan memory foam umumnya memiliki kepadatan yang tinggi, sehingga berbagai alergen seperti debu, jamur, tungau, dan sebagainya akan kesulitan untuk masuk ke dalam matras. 6. Tahan lama. Memory foam tidak hanya lebih padat, tapi juga lebih tahan lama dari busa biasa yang menjadi bahan kasur dan bantal. Kekurangan memory foam. 1. Panas. Karena menyerap panas tubuh, kasur memory foam mungkin akan membuat kita merasa kepanasan pada musim-musim tertentu. 2. Lebih berat. Kepadatan memory foam dapat membantu mencegah masuknya berbagai kotoran dan kuman. Namun, kepadatan bahan ini juga membuat kasur memory foam lebih berat jika dibandingkan kasur lain dengan ukuran besar yang sama. 3. Aroma tidak sedap. Produk berbahan kimia seperti kasur dan bantal memory foam dapat memiliki aroma yang menyengat ketika pertama kali dibeli. Hal ini bisa mengganggu sebagian orang yang memiliki indera penciuman yang sensitif. 4. Tidak tahan air. Walaupun padat, memory foam tidak tahan air atau tidak waterproof. Oleh karena itu, sebisa mungkin jaga perlengkapan tidur berbahan memory foam dari kemungkinan sumber-sumber air atau kelembaban untuk membuatnya lebih awet. 5. Sulit dibersihkan. Memory foam akan sulit dibersihkan jika terkena tumpahan air atau lembab. Kita dapat melapisinya dengan spray waterproof untuk mencegah kasur menyerap kelembaban terlalu banyak atau terkena tumpahan kotoran. Nah, demikianlah video kali ini tentang proses pembuatan tempat tidur kasur dengan memory foam dan pocketed spring. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!